Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri dulu. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Merasa ditipu aturan, UEA susul Irak protes ke AFC soal penunjukan tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Asosiasi Sepak Bola UEA meminta FIFA dan AFC untuk bersikap netral dalam memilih negara tuan rumah untuk pertandingan playoff Asia yang menentukan kelolosan ke Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan akan digelar pada bulan Oktober tahun ini. Bunyi pernyataan UEA melalui laman Instagram resmi mereka. Permintaan ini disampaikan melalui surat resmi yang dikirim oleh Asosiasi Sepak Bola UEA kepada FIFA dan AFC yang menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam proses pemilihan, dan bahwa keputusan harus sesuai dengan peraturan dan regulasi yang menjamin hak semua tim nasional yang berpartisipasi dalam babak playoff Asia, tambahnya. Ya, semoga Indonesia bisa jadi salah satu tuan rumah karena kabarnya PSSI lagi melobi ke AFC untuk menjadi tuan rumah untuk kualifikasi Piala Dunia round 4 nanti. Cuma kalau misalkan nanti seandainya resmi bermain di Arab Saudi atau di Qatar, ya kita potensi untuk dicurangi itu besar sekali. Jadi ya saya bisa mungkin kalau seandainya kita bisa mengendalikan pertandingan, kita memegang kendali pertandingan, ya kita bisa kill the game lah supaya kita bisa lolos ke Piala Dunia. Karena syarat untuk lolos ke Piala Dunia lewat ronde keempat kita harus jadi juara grup. Ya, harus jadi juara grup. Runner up, oke lah, kita masih bisa untuk lewat ronde kelima, tapi itu lebih susah lagi karena itu nanti akan bertanding dengan negara-negara seperti negara-negara dari Amerika Latin atau dari Afrika, karena itu nanti antar konfederasi, jadi lebih berat lagi. Alangkah lebih gampangnya kalau kita lolos lewat ronde keempat, itu lebih terhitung gampang lah. Semoga Indonesia bisa berjaya di ronde keempat. Ya, saya sih yakin Indonesia berjaya. Kalau tidak berjaya masih bisa dicoba lagi. Yang penting datangkan tidak bisa seperti kita. Media Korea Selatan memberi sindiran pedas kepada Cina yang disingkirkan oleh timnas Indonesia dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Puf, kapan? Sepak bola Cina dulunya pernah disebut yang terbaik di Asia. Kenyataannya adalah tak pernah lolos sama sekali dengan Mereka itu tidak jago main bola. Mereka itu hanya banyak uang saja. Iya, mereka tidak jago main bola. Dirinya tulis judul artikel Interfootball pada 12 Juni 2025. Iya, makanya saya bilang mereka itu tidak jago main bola. Mereka itu hanya banyak uang, tapi soal bola mereka tidak jago. Dulu netizen Malaysia melihat timnas Indonesia itu sangat benci ya guys, karena banyak pemain keturunan Indonesia yang bermain untuk Indonesia. Sekarang benci, amati, dan tirui. Malaysia meniru Indonesia. Berarti ATM kalau begitu, amati, tiru, modifikasi. Modifikasi sih tidak, modifikasi juga lah. Yang menaturalisasi banyak pemain keturunan ya guys. Salah satu kata-kata yang sering didengar timnas Indonesia adalah Belanda FC. Tapi guys, ada orang Belanda di timnas Malaysia. Namanya Hector Hevel. Kemarin dia bermain di Liga Portugal, Liga 2-nya ya guys. Sekarang sudah resmi ke JDT Liga Malaysia. Dan kalau mau dibilang, timnas mereka ini sudah kayak PBB ya guys. Banyak dari berbagai negara. Jadi gimana menurut kalian? Tulis di komen. Karena begini, agak sedikit kontradiksi dengan cerita dari beberapa panditnya mereka begitu. Mereka bilang kalau negara mereka itu kecil ya kan, dan mereka tidak punya pemain keturunan sebanyak Indonesia. Tapi kok heran gitu, hampir dari setiap negara tuh ada pemain keturunannya Malaysia gitu. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kita tidak melarang mereka sih untuk menatur, itu kan haknya mereka selagi itu sesuai dengan aturan FIFA ya, dan disetujui FIFA dan tidak ada aturan yang dilanggar, ya sah-sah saja, fine-fine saja sebenarnya. Cuma yang menjadi pertanyaannya kita, karena ada panditnya mereka, ya orang-orang sepak bolanya mereka lah bilang kalau negara Malaysia itu kecil, tidak sebesar Indonesia. Indonesia wajar mereka punya pemain keturunan banyak karena rakyatnya mereka juga banyak, tersebar di seluruh dunia. Jadi pemain diasporanya banyak, berbeda dengan Malaysia yang rakyatnya sedikit, ya kan. Terus ya pemain diasporanya tidak terlalu banyak begitu, pemain warisan mereka tidak terlalu banyak. Tapi yang menjadi persoalannya itu hampir dari semua negara ada pemain
warisannya mereka begitu. Itu menjadi pertanyaannya bukan iri, ingat, bukan iri ya. Pertanyaannya. Pundit Vietnam, Quang Huy menilai timnas Indonesia tak akan mampu bersaing dengan skuad Malaysia sekarang ini. Pasalnya Malaysia kini sudah berkembang pesat dengan pemain-pemain naturalisasinya. Dan itu terbukti timnas Malaysia bisa membantai Vietnam dengan skor 4-0. Dia ini sakit hati sebenarnya dibantai Malaysia si Quang Huy ini. Dia sakit hati karena Vietnam dikalahkan sama Malaysia itu, karena sudah 10 tahun mereka tuh selalu menang gitu dengan Malaysia. Nah tiba-tiba Malaysia itu menang yang skornya cukup besar itu 4-0 bantai Vietnam. Jadi panditnya itu sakit hati karena mereka berharap Vietnam itu bisa kasih kalah Malaysia gitu. Nah terakhir kan ya akhirnya ceritanya jadi berbeda kan. Akhirnya jadi plot twist gitu. Akhirnya mereka yang dikalahkan sama Malaysia di Bukit Jalil. Nah itu wajar kalau mereka puji Malaysia begitu dan ya bilang kalau Indonesia tidak mampu bersaing dengan Malaysia karena memang mereka sakit hati begitu. Sakit hati dikalahkan, jadi pelampiasan saja bawa-bawa Indonesia gitu. Jika Malaysia melawan Indonesia, saya merasa Indonesia tidak akan mampu bersaing. Malaysia memiliki pemain yang lebih baik dan bermain sepak bola yang sangat langsung dengan gaya Eropa, ujarnya. Quang Huy juga menambahkan ada rasa khawatir terkait latar belakang pemain naturalisasi Malaysia yang tak jelas. Ada kasus-kasus di mana latar belakangnya tidak jelas, tetapi hanya mengklaim sebagai orang Malaysia saja sudah cukup. Situasi ini sangat mengkhawatirkan, ujar Quang Huy. Bagaimana tanggapan kalian? Makanya saya bilang dia tuh sakit hati dia kalah dari Malaysia 4-0 ya kan, harapnya menang karena sudah 10 tahun mereka tidak pernah kalah lawan Vietnam. Tiba-tiba kalah ya sakit hati lah kan, plot twist itu. Harapannya menang ya kan, tiba-tiba kalah ya kecewa lah. Akhirnya apa? Senggol Indonesia yang tidak tahu menau soal mereka. Kemenangan timnas Indonesia melawan Cina tidak disenangi media Malaysia ya guys. Media Malaysia sindir Indonesia modal penalti doang. Media Malaysia onefootball.my mengatakan modal penalti. Sindiran ini sontak menyulut api netizen Indonesia ya guys. Karena gimana pun juga timnas Indonesia sudah mati-matian berjuang melawan Cina. Indonesia dipastikan lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia ya guys. Sedangkan timnas Malaysia lagi berjuang di kualifikasi Piala Asia. Sangat jauh berbeda. Tapi nggak apa-apa, kalau memang orang iri itu memang begitu tingkahnya ya guys. Kita abaikan saja mereka dan fokus saja untuk kedepannya. Karena timnas Indonesia masih sangat bisa untuk lolos ke Piala Dunia. Mereka belum lolos ke Piala Dunia saja, bukan Piala Dunia, ke Piala Asia saja mereka sudah sombong kalahkan Vietnam. Sampai senggol-senggol kita kan, katanya salah minum kosong. Padahal ya kita sudah ada di Piala Asia, sedangkan mereka belum punya tempat di sana. Cuma ya susah menjelaskan di orang yang otaknya tidak terbuka. Ultras Malaya yang di atas, La Grande Indonesia yang di bawah ini. Coba kita tengok sikil. Oke, ini kalau pembukaan tifonya pertama kali dirilis, ini dari bawah ke atas ditarikan pakai tali. Sedangkan untuk tifonya Malaysia harimau 2027 di matanya. Dan ditariknya itu bukan dari bawah ke atas tetapi dari sampingnya. Dari samping. Coba kita lihat. Ini kayaknya dimensinya segini saja. Ini kecil ini. Tidak terlalu besar. Mungkin ya agak ke bawah lah. Indonesia ini, waduh ini berapa puluh meter. Besar sekali Indonesia. Sebuah perbedaan saudara-saudara. Ya ini segini saja ini tifonya Ultras Malaysia ya. Segini saja teman-teman lihat ini. Kotak mungkin hanya sekitar 10 meteran. Tinggi itu mungkin 10 meter, lebarnya mungkin hanya ya 7 meter, 8 meter. Bandingkan dengan Indonesia hampir mau ini 20 meter, mungkin besar sekali ini. Ya itulah sebuah perbedaan yang sederhana sih sebenarnya, tapi tidak bisa ditiru sama tetangga kita. Negaranya dihajar Malaysia 4-0, pengamat sepak bola Vietnam sebut sekelas naturalisasi Indonesia pun tak akan sanggup. Timnas Malaysia benar-benar menunjukkan perkembangan luar biasa berkat pemain naturalisasinya.
Melihat permainan Malaysia yang sangat gila, pengamat sepak bola Vietnam Quang Huy tak habis pikir dan terkejut dengan kualitas para pemain naturalisasi Malaysia. Quang Huy bahkan menyebut jika sekelas Indonesia dengan pemain naturalisasi juga tak akan mampu menandingi kekuatan Malaysia sekarang. Malaysia sendiri membawa 15 pemain naturalisasinya saat melawan Vietnam. Mungkin sebelum-sebelumnya dia tidur, dia tidak pernah lihat Indonesia bertanding. Tiba-tiba negaranya main dengan Malaysia kalah, oh dia kaget, Malaysia gila. Oh ya, kita jelaskan pelan-pelan saudara-saudara. Ya, tahun 2021 Indonesia waktu itu pakai sih pemain keturunan, ada Esra Walian kalau saya tidak salah, dan ada Elkan Bagot di belakang. Oke, kita ketemu Malaysia waktu itu di AFF. Malaysia ada Faisal Halim bermain, dan ya kita tahu lah back andalannya mereka Dion Kuls di belakang. Tapi kita bisa hajar mereka 4-1 di Piala AFF dengan mayoritas pemain Liga 1 waktu itu. Itu fakta ya, bukan hoax teman-teman. Kemudian yang kedua, kalau dia melihat bahwa timnas Malaysia mengalahkan Vietnam dan menilai bahwa Indonesia tidak akan sanggup bersaing dengan Malaysia hanya gara-gara dia melihat satu pertandingan itu, saya pikir dia kurang objektif. Ya ini bukan pandit sebenarnya, tetapi entahlah sebutannya seperti apa, terserah kalian lah. Begini teman-teman, Indonesia bermain dengan negara-negara bukan hanya sekedar Asia Tenggara. Ini bermain dari Asia Barat, Asia Timur. Jadi Indonesia dikelilingi dari negara-negara besar yang secara peringkat sepak bolanya lebih jauh di atas Indonesia. Oke, Bahrain 1, Arab Saudi 2, Jepang, Cina. Kita ada di bawah nih peringkatnya. Ini 120-an men, sekarang baru ya 116, 117, 118. Kalau kita lihat Indonesia bermain dengan Arab Saudi di kandangnya Arab Saudi, pertama kita imbang 1-1, oke? Yang kedua, kita bermain dengan Arab Saudi di kandang kita hajar mereka 2-0. Bahrain 2-2 di kandangnya kita menang 1-0. Lawan Cina, oke kita kalah di kandangnya mereka, tapi di kandangnya kita hajar mereka 1-0 walaupun lewat penalti. Tapi itu bagian dari strategi. Kalau dia melihat itu dengan kategori pemain keturunannya kita yang ada sekarang, dengan lawan-lawannya yang lebih bagus dari kita sebenarnya, saya pikir dia menilainya itu mungkin lihatnya pakai kacamata kuda mungkin. Jadi lihatnya itu tidak full, tidak utuh gitu. Malaysia itu dengan pemain keturunan yang 9 berbanding 2, mereka tuh lawannya negara ASEAN, bos. Mereka tuh lawannya Vietnam. Bayangkan, Vietnam. Kalau misalkan mereka lawan Jepang, belum tentu juga mereka menang lawan Jepang, ya kan? Atau lawan Arab Saudi atau lawan Bahrain lah, belum tentu menang. Atau lawan Cina lah, belum tentu menang lah dengan sekarang. Kita lihat Indonesia itu bisa kalahkan Arab Saudi, bisa kalahkan Bahrain. Bahkan kita punya catatan histori sejarah yang sebelumnya kita tidak bisa kasih kalah mereka loh. Tetapi bermain di GBK dengan pemain keturunan yang ada, ya kita bisa kalahkan mereka. Jadi seharusnya itu dijadikan perbandingan lah, bukan sebut Indonesia tidak mampu bersaing. Siapa bilang Indonesia tidak mampu bersaing? Kau lihat dari mananya gitu kan? Quang Hai lihat dari mana gitu? Apakah dari sedotan minuman atau dari ekor naga? Makanya lihatnya tidak jelas itu. Kita mengakui Indonesia belum terlalu bagus dibandingkan Thailand, Vietnam secara peringkat FIFA. Tapi kalau kita berbicara fakta, satu-satunya negara dari Asia Tenggara, bayangkan Asia Tenggara yang lolos ke Piala Asia tanpa bermain di kualifikasi cuma Indonesia. Cuma Indonesia, men. Artinya apa? Indonesia gendong ASEAN di kancah Asia. Kualifikasi Piala Dunia itu lebih jauh lagi kalau kita bicara itu. Indonesia pikul ASEAN di kualifikasi Piala Dunia, ya kan? Berat ini pundaknya King Indo ini, bos. Harus pikul ASEAN, negara-negara yang katanya ada di 99 besar ranking dunia, 108 peringkat dunia. Ada Malaysia yang katanya juara AFF. Ada Filipina yang punya pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Tapi faktanya apa? Hanya Indonesia satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang pernah mencetak 12 angka poin di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Hanya Indonesia. Thailand cuma 2 poin, Pak. Vietnam apa lagi? Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang lolos ke ronde keempat. Coba sebutkan negara di Asia Tenggara mana yang pernah lolos ke ronde keempat selain Indonesia.
Selain Indonesia, hanya Indonesia. Jadi itulah Indonesia yang harusnya kita bangga dan kita dukung terus. Kritik boleh, tapi jangan sampai menghujat. Silakan kritik Patrick Kluivert karena kita tidak punya shoot on goal, shoot off target ke gawangnya Jepang, ya kan? Itu menjadi salah satu pertimbangan untuk dikritik juga. Kenapa? Ada apa dengan strategi Patrick Kluivert? Kenapa kita tidak mampu untuk mencetak satu pun peluang tembakan ke gawangnya Jepang gitu? Dan kita dihajar 6-0. Harusnya itu pertanyaannya, dan dipertanyakan strategi Kluivert seperti apa, ya kan? Padahal materi pemainnya sudah seperti ini loh. Kemudian yang kedua, jangan hujat pemain. Pemain ini mereka sudah berusaha berjuang mati-matian untuk membawa nama Indonesia sampai lolos ke ronde keempat. Mereka sampai berdarah-darah. Ya, mereka tidak kenal lelah di lapangan. Yang mereka tahu tuh bagaimana Garuda bisa menang, Garuda bisa terbang tinggi dan lolos ke ronde berikutnya. Jadi kalau kalian bilang Mads Hilgers mainnya tidak dengan setengah hati, tidak bagus dibandingkan dengan Rizky Ridho, come on man, mereka ini pilihan pelatih. Mereka ini bagus menurut penglihatan pelatih, makanya dipanggil, ditaruh sebagai starter. Jadi sudahlah, fokus kita sebagai supporter hanya mendukung. Kritiklah apa yang perlu kita kritik, dan dukung apa yang perlu kita dukung. Stop menghujat pemain, stop menghujat pelatih. Silakan mengkritik yang kalian mau kritik. Oke, terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.